Nggak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan buka PowerPoint 02. PowerPoint 02. Baik, jadi kemarin kita berbicara tentang uji hipotesis ya. Nah, istilahnya itu adalah membandingkan eksperimen yang sederhana, simple comparative experiment. Jadi biasanya hanya ada dua perlakuan atau dua level, ya, atau punya dua set data, ya. Atau mungkin juga sudah ada nilai standarnya, kemudian dibandingkan dengan hasil eksperimen, ya. Jadi kalau satu sampel kan ya kan diuji apakah dia sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Tapi kalau dua sampel dia bandingkan dua populasi, artinya kan gitu ya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan kan bagaimana kerangka dari hipotesisnya. Jadi H0-nya bisa membandingkan terhadap satu nilai kalau kita punya satu populasi saja. Kemudian kita lihat tabel 20.1 toh. Nah, ada aturannya di sana semua. Ada berapa sampel, satu sampel, dua sampel, apa yang diketahui, standarnya diketahui atau tidak, dan sebagainya. Kemudian umumnya kita menggunakan two sample t-test ya, karena jumlah sampelnya kecil, mewakili populasi yang kecil, tidak yang besar, yang lebih dari 30. Kemudian lihat ada asumsi-asumsinya ya, asumsi-asumsi dan validitasnya. Jadi asumsi kalau menguji variansi harus diuji asumsi bahwa datanya berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan sebagainya. Jadi selalu ada uji asumsi dan validitas. Nah, sekarang misalkan kalau kita lihat di sini contohnya, nah di sini kan betul ini ngulang yang kemarin ya. Jadi ada dua macam rumus atau formula atau resep untuk membuat semen Portland. Jadi ada yang dimodifikasi, ada yang tidak dimodifikasi. Ini kita sudah pelajari. Kemudian kalau dilihat gambarnya seperti ini, ya. Gambarnya rata-ratanya berbeda. Kemudian distribusi datanya seperti ini ya, pakai dot diagram atau pakai box plot. Ini saya mengulangnya kemana. Kita ingin tahu apakah sama atau tidak rata-ratanya. Nah, digunakan two sample t-test. Nah, ditunjukkan distribusinya seperti ini ternyata ya. Distribusinya seperti ini, masing-masing mempunyai mean, mempunyai variansi sendiri. Terlihat mu 1 sama mu 2 ini terpisah jauh ya, maka ingin diuji apakah benar-benar dia itu tidak sama. Kemudian apakah berasal dari distribusi yang normal. Nah, kemudian kita melakukan estimasi dari parameter. Estimasi dari parameter, di sini kita menggunakan statistik ya, Y hat ini, Y bar ini statistik, S kuadrat ini statistik. Mengestimasikan mu ya. Mu adalah mean dari populasi. Ini adalah parameter. Ingat, ini sudah gampang aja. Ini parameter, ini adalah
statistik. Nah, kemudian di sini tunjukkan summary statistik ya. Nah, ini kita bisa menggunakan basic statistik ya untuk menghitung ini semuanya. Jadi lihat sekarang nggak bingung lagi ya, statistik ini jamak ya, ini statistik. Jadi ada Y bar, ada S kuadrat, ada S saja. Ini nggak perlu saya jelaskan bagaimana to sample T dan sebagainya ya. Jadi ini yang digunakan untuk menghitung Z-nya ya. Jadi kapan menggunakan T, kapan menggunakan Z dan sebagainya, ini kita sudah pelajari, kita lewatin aja ya, nggak perlu lagi. Ini juga kan, nah ini contoh dari hasilnya, kita nggak itu lagi lah, normal plot. Nah pentingnya itu apa? Nah, pentingnya dari t-test memberikan suatu kerangka kerja yang objektif untuk membandingkan eksperimen yang sederhana. Nah nanti entah labnya mau lab apa gitu kan. Jadi kalau kita mau melakukan penarikan kesimpulan dari dua macam cara ya. Dari dua macam cara, cuma dua macam aja. Kita menggunakan t-test, nggak usah banyak-banyak, 4 atau 5 saja kan. Yang ini nanti kalau kita sudah belajar desain eksperimen baru kita bisa libatkan. Kemudian confidence interval, ini kemarin kan terakhir kita sudah berbicara. Jadi pengujian hipotesis memberikan suatu pernyataan yang objektif yang berhubungan dengan perbedaan di rata-rata, mengenai rata-rata, tetapi tidak menspesifikasikan atau bagaimana perbedaannya itu ya. Nah, dengan menggunakan confidence interval ya kita bisa melihat gitu kan. Dari confidence intervalnya, ingat pengertian 9 atau 100 kali 1 minus alpha persen confidence interval. Ingat waktu itu sudah kita diskusikan artinya apa kalau 95%. Ada 100 interval ya, di mana 95 mengandung mu-nya itu. Kan gitu pemahamannya ya. Pemahamannya seperti itu. Nah ini sekarang. Apa yang terjadi jika ada lebih dari 2 level-level faktor? Kenapa ada istilah level ya, sama faktor? Faktor misalkan kecepatan mobil, ya, itu kita ingin mengetahui pengaruh dari kecepatan mobil terhadap keausan ban. Nah, kecepatan mobil itu dianggap sebagai faktor, tapi kita harus memeriksa kan pada kecepatan-kecepatan yang berbeda ya. Maka kecepatan tadi mempunyai level-level. Mempunyai level-level. Tapi kita juga bisa, selain kecepatan, kita juga punya satu faktor lagi. Apa kira-kira? Kalau kita mau menguji mobil, selain kecepatannya, apa lagi yang mau kita lihat faktor yang punya pengaruh? Apa? Berat, boleh. Jadi beban ya. Nah, jadi kita akan ujikan nanti terhadap apa? Konsumsi bahan bakarnya, gitu kan? Dengan kecepatan sekian dan berat pun misalkan ya kita rubah-rubah lah ya. Berat berapa 100 kilo atau 50 kilo dibebani 50 kilo dibebani 75 kilogram dibebani 100 kilogram.
Kemudian ada kecepatannya yang 40 km per jam, 50 km per jam, 60 km per jam. Di sini lebih dari level 2 faktor. Ya. Untuk mudahnya coba kita lihat ini contohnya ini. Contohnya tinjau suatu pemeriksaan mengenai formulasi dari suatu fiber sintetik yang digunakan untuk membuat kain. Nantinya untuk membuat kemeja-kemeja. Nah, yang menjadi responnya yang diukur adalah kekuatan tariknya. Nah, si eksperimenter, orang yang bereksperimen ini ingin menentukan level-level yang terbaik dari persentase kapas yang dikombinasikan dengan sintetiknya. Nah, kandungan kapas ini bervariasi antara 10 sampai 40% berat. Nah, beberapa non-linearitas direspon juga sudah diantisipasi. Nah, di sini dipilih 5 level ya, dari kandungan kapas 15, 20, 25, 30 dan 35%. Jadi faktornya hanya satu saja, ya, kandungan kapas levelnya ada 5. Kemudian eksperimen ini direplikasi 5 kali, di mana percobaannya dilakukan secara acak. Nah, ini contohnya. Seperti ini susunannya, ya. Jadi ada 5 persentase berat, 15, 20, 25, 30, 35. Nah, direplikasi 5 kali. Nah, maksudnya replikasi 5 kali ini bagaimana sih pelaksananya? Kita lihat ya, observasi yang pertama untuk 15% itu dia adalah 7 PSI, pound per square inch ya. Satuannya PSI, pound per square inch. LB per in kuadrat. 7. Nah, jadi waktu kita melakukan percobaan ya, kita 15 misalkan, 15 dengan yang satu itu dikasih tanda 1. Kemudian 15 dengan observasi yang kedua itu dikasih tanda 2. Jadi di atas itu 1, 2, 3, 4, 5 ya ke kanan. Di bawahnya 20 dengan 12 itu 6. 6, 7, 8, 9, 10 ke kanan. Sehingga totalnya ada berapa? 5 dikali 5, 25 ya. Nah, 25 itu dikopiok. Ya, dikopiok. Kemudian lihat, yang pertama keluar nomor berapa? Kalau nomor 24 itu yang mana? Kira-kira begini. 35% dengan observasi yang keberapa? 24. Berarti yang mana? Urutan eksperimennya, tadi saya katakan 15-1 itu nomor 1, 15-2 nomor 2 ke kanan ya, kemudian turun ke bawah. Nomor 25 itu berarti kan 35, 5, 11 PSI. Berarti kalau 24 itu 15. Artinya dia menguji ya kekuatan tarik untuk persentase berat kapas 35, tapi mestinya di percobaan yang keempat. Tapi itu dijadikan yang pertama. Jadi ada ordernya, ya, order kiranya maksudnya 51, 2, 3, 1 itu. Yang tapi hasilnya 7 itu dia nggak tahu nomor berapa.
tergantung dari bukan lotrenya undiannya tadi, yang pertama atau arisannya, sehingga didapatkan 25 anak. Berat itu yang lakukan nanti bisa dibuat. Kemudian unta itu rata-rata dari rata-ratanya 15,04. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, apakah perubahan dari berat kapas tadi, persentase berat kapas akan mengubah dari kekuatan tarik? Akan mengubah tidak? Nah, di sebelah kanan ditunjukkan kan, semakin tinggi, semakin banyak kandungan kapasnya, semakin besar kekuatan tariknya. Tetapi mendadak pada 35 ya, turun gitu. Nah, kita harus menguji kalau gitu. Sebetulnya sama atau tidak? Lihat juga ya, 9,8 dengan 15,4 dengan 17,6 dan sebagainya itu mungkin antara 1 dan 2 itu berbeda ya. 1 dengan 15 dengan 20 berbeda kelihatannya ya. 15 dengan 25 itu sangat berbeda. 15 dengan 30 rata-ratanya berbeda. Tetapi 15 dengan 35 itu bisa sama ya. Kemudian 20 dengan 25 kita nggak tahu juga. Tetapi 30 dengan 25 berbeda ya. Berbeda, kemudian 30 berbeda, 15 dengan 20. Nah, kita harus menguji sekarang, apakah ada perbedaan atau tidak sebetulnya? Apakah ada perbedaan atau tidak sebetulnya? Antara, kalau tidak ada, berarti tidak ada gunanya dirubah-rubah ya, sama saja kan artinya. Yang dihasilkan, nah yang mana yang akan memberikan kekuatan tarik yang tertinggi? Kita nggak tahu kan? Ini susunan datanya seperti ini. Ya. Susunan datanya seperti ini. Dikasih kode, ya, kemudian tadi saya katakan dari total treatment 1, treatment 2 sampai treatment A. Itu didapatkan rata-ratanya sebesar Y dot dot. Kemudian rata-rata dari rata-rata akhirnya adalah Y bar dot dot. Nah, bagaimana kita sekarang membaca atau menginterpretasikan simbol-simbolnya? Treatment, ya, untuk treatment atau perlakuan, ya, itu memiliki A level-level. Maka level-level dari perlakuan diberi notasi A. Kemudian replikasinya sebanyak N. Ya.
Jadi N adalah notasi untuk replikasi. Kemudian dilaksanakan secara acak, ya. Secara acak. Jadi run in random number. Sehingga nama dari rancangan ini adalah CRD, Completely Randomized Design. N besar adalah banyaknya percobaan, A kecil gariskan N. Nah, untuk pemilihannya, ya, kita memilih tadi level-level A tadi itu. Kalau kita milihnya, kita sendiri yang menentukan, ya, saya mau 15%, 20% dan sebagainya, maka pemilihannya itu disebut sebagai pemilihan efek secara tetap atau fixed effect. Pemilihan secara acak, nanti kita akan pelajari. Namanya random effect. Jangan dikacaukan dengan CRD, Completely Randomized Design. Ini berhubungan dengan cara kita melaksanakan eksperimen yang diacak. Tetapi fixed effect atau random effect itu berupa level-levelnya itu ditentukan sekian atau saya mesti lihat dulu, ya, ada berapa banyak level, kemudian saya pilih secara acak level-level itu. Pakai apa? Ya seperti orang arisan dulu tadi, ya, dikasih kode, kemudian diacak, diambil, dipilih. Gulungannya kertasnya tadi. Nah, objektifnya 5 atau dalam hal ini A perlakuan. Sama tidak nanti, ya. Jadi rata-rata dari A level atau kalau kita tadi sebanyak 5 persentase berat kapas. Ya. Nah, ini namanya analysis of variance. Ya. Bukunya lebih mudah, lihat ini aja dulu PPT-nya. Bukunya ini dari buku yang dirangkum. Nama analisis variansi ini berasal dari kalau kita membagi, ya, mempartisikan variabilitas total dari variabel respon menjadi komponen-komponen yang konsisten dengan model untuk eksperimen. Baik, untuk model yang pertama, yang sederhana ini tadi, kita mempunyai model dasar satu faktor ANOVA. Nah, persamaannya begini, YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah epsilon IJ. I adalah notasinya untuk level 1, 2, sampai A. J adalah untuk replikasi 1, 2, sampai N. Ingat tadi, ya. Maka dituliskan di sini YIJ. Jadi hasil observasi keberapa? Kalau I-nya 2, N-nya 3, ya 2, 3. Misalkan begitu, ya. Tergantung. Kalau yang pakai 1 di depannya berarti punya level 1. Dan seterusnya, kan. Ini modelnya menjadi YIJ. Jadi setiap observasi itu merupakan hasil penjumlahan dari rata-rata keseluruhan ditambah perlakuan ke I ditambah epsilon atau experimental error dari IJ. Jadi kalau kita mempunyai suatu nilai hasil pengukuran itu sebetulnya gabungan dari 3 ini tadi. Mu overall mean
kemudian epsilon IJ itu adalah experimental error atau residual. Nah, dia seperti apa experimental error itu? Mengikuti distribusi normal dari kata independent distributed, jadi distribusi dari experimental error mengikuti distribusi normal dengan minnya 0, variansinya tertentu yaitu sigma kuadrat. Modelnya kalau dituliskan seperti ini, YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah epsilon IJ disebut sebagai model pengaruh-pengaruh, efek-efek. Kemudian kita bisa tuliskan bahwa mu I itu sama dengan mu plus tau I. Sehingga YIJ sama dengan mu I ditambah epsilon IJ disebut sebagai model rata-rata. Jadi kalau dilengkap, tulisan lengkapnya menjadi model pengaruh-pengaruh. Dia menjadi model rata-rata. Nah, untuk menyelesaikannya bisa digunakan regresi, tapi kita belum sampai ke sana. Nah, ini sekarang ya, analysis of variance. Analisis variansi, maka di sini kita mengukur variabilitas total. Ingat, variabilitas. Kenapa kita berbicara variabilitas? Variabilitas itu di sini didefinisikan artinya sama dengan apa? YIJ dikurangi selisih, ya. Jadi setiap observasi dengan rata-ratanya itu dikuadratkan, dijumlahkan, itu menjadi jumlah kuadrat total, sum square total. Ini kan dikuadratkan, dijumlahkan. Nah, kita ingat sebetulnya selisih antara observasi dengan rata-rata itu kan kita gunakan waktu menghitung variansi toh. Ya, YIJ minus Y bar dibagi N minus 1. Ingat, rumus itu. S kuadrat sama dengan ya, ini kan variansi. Ini variansi. Nah, variansi itu sama saja dengan dengan kalau orang pakai bahasa variation dengan dispersion, ini adalah penyebarannya. Sama saja dengan variabilitas. Ya. Jadi mulai sekarang jangan bingung. Ngomong variabilitas itu berubah sih. Variabilitasnya besar, berarti perbedaannya besar. Berarti variasinya besar, berarti penyebarannya besar. Sederhana ya. Dari sini tadi, ya. SS total square nah kita lihat di sini ada ini apa ini tadi? Rata dari setiap perlakuan. Rata dari setiap perlakuan
Sedangkan min kan kemudian di sini ada total perlakuan. Benar nggak? Coba dilihat lagi. Kemudian di sini ada apa lagi? Ini loh, totalnya ya. Totalnya. Kemudian di sini ada rata-rata. Ya. Total, katakanlah ini 4, maka juga ada 4 rata-rata. Kemudian di sini ada apa? Di sini rata-rata perlakuan ya. Kan ada rata-rata perlakuan. Di sini apa? Rata-rata keseluruhan. Pak, maaf Pak. Nggak kelihatan? Kalau yang di bawahnya total itu total perlakuan Pak. Kalau di contoh sebelumnya. Kemudian dia akan menghasilkan ini total ya, betul. Cuman kita bisa dapatkan rata-ratanya toh ini loh. Y dot ya. Kelihatan nggak? Di slide ya. Nah ini kalau ini totalnya saja ya. 376 rata-rata atau masih totalnya ini? Y dot ya. Ini, nah ini Y dot ya. Setuju nggak? Jelas nggak? Nah ini totalnya, terus kemudian dicari Y dot. Coba di sini. Nah ini mana Y dot? Ini. Kita hitung lagi Y bar. Itu bukan, maaf, itu bukan rata-rata keseluruhan ya. Nanti di sini juga ada dicari rata-ratanya kan ya ini tadi. Kemudian ada rata-rata keseluruhan. Maaf, betul. Ini nggak perlu. Rata-rata perlakuan yang mana? Ini kan ya. Itu yang mana kalau gitu? Di sini ada Y, I, G. Di sini ada ini apa? Y dot. Benar? Ya Pak. Ya. Kemudian ini I dot. Benar? Terus apa lagi? Ya kan? Baik. Jadi yang kedua, kalau yang pertama kan antara ini semua ya, ini. Kemudian yang kedua antara ini sini dengan rata-rata keseluruhan. Benar ya? Rata-rata keseluruhan yang pertama.
Kemudian di yang kedua adalah ini dengan ini, ya. Ya, kan? Jadi di situ dua, jadi dia disekat-sekat ya. Untuk antara ini dengan ini itu sama dengan ada. Nah, ini ada sini. Gitu. Kita kasih apa? Ini 3, ini 1. Jadi yang pertama antara dengan berapa? Yang pertama. Dot, ya. Yang kedua dengan yang ketiga. 1 dan 2, Pak. Nah, gini loh. Partisi seperti ini. Nggak perlu tahu ngitungnya ya, tapi konsep ininya aja. Sehingga ini disebut, lihat di bawahnya, SS total. Ya. Ini menjadi SS treatment. Nah, yang terakhir adalah SS error. Jadi variansi keseluruhan itu adalah variansi perlakuan ditambah dengan nanti variansinya error. Makanya setiap percobaan itu selalu hasilnya itu adalah penjumlahan dari rata-rata ditambah dengan errornya. Hasil pengaruhnya tadi ya, tadi pengaruh kecepatan ataupun juga pengaruh dari beban, selalu akan ada error. Nah, jadi seringkali percobaan di perpan, di fluida, nggak mempertimbangkan ini. Ambil data saja, sudah. Berapa besar errornya? Padahal di setiap percobaan itu akan ada error. Nggak mungkin tidak ada. Nah, itu yang tidak diperhitungkan. Nah, terserah Anda mau memperhitungkan errornya atau tidak. Gitu ya. Makanya setting peralatan waktu ngambil peralatan eksperimen itu harus benar-benar susunannya, kalibrasi peralatannya dan sebagainya supaya errornya, penyimpangannya itu sekecil mungkin. Jadi variasinya atau dispersinya atau variabilitasnya sekecil mungkin. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini saya pelan-pelan aja nih. Nanti kalau nggak jelas, repot. Nah, di sini kan dijelaskan sekarang. SS treatment berhubungan dengan perbedaan di antara rata-rata perlakuan. Ya. SS treatment itu menunjukkan perbedaan di antara rata-rata ya, perlakuan. Treatment means. Jadi semakin besar menunjukkan adanya perbedaan yang besar. Semakin kecil, perbedaan kecil. Maka hipotesisnya itu adalah H0 mu1 sama dengan mu2 mu A. Kemudian H1-nya paling tidak satu rata-rata berbeda. Jadi kalau paling tidak satu rata-rata berbeda, H0 itu sudah gagal.
Betulnya tidak sama minnya. Satu aja sudah dianggap perlaku. Nah, kemudian ada derajat kebebasan ya. Jadi si sum of square tadi kalau dibagi dengan derajat kebebasannya, jadi tadi menghitung seperti ini, ya ada derajat kebebasannya. Dengan nanti ada mean square treatment sama mean square error. Mean square treatment, SS treatment dibagi A minus 1. Kalau mean square error adalah SSE dibagi A dikali N minus 1. Nah, di sini dijelaskan kalau rata-rata perlakuan sama, maka perlakuan rata-rata mean square dari treatment dan error secara teoritis akan sama. Jadi kalau MS-nya semuanya sama. Nah, kalau di sini berbeda, maka juga akan terjadi perbedaan. Nah, dibuatlah tabelnya itu seperti ini. Jadi, SS treatment, lihat ya, lihat. Ini yang sering saya tanyakan, ujian orang menggunakan analisa varian. Ini menyatakan apa sih? Sering orang lupa. Ini adalah sumber dari variasi-variasi. Sehingga kalau kita melakukan eksperimen, itu akan muncul variasi, muncul variansi, muncul variabilitas. Penyebabnya siapa? Ini loh, antar perlakuan tadi. Antar perlakuan tadi. Jadi kalau di sini ada 4 perlakuan, antar perlakuan itu akan menimbulkan variansi. Kemudian error. Error tadi dikatakan within, antar dia sendiri. Itu juga akan menimbulkan error. Apa kesalahan? Variansi juga. Makanya dirubah namanya menjadi between sama within treatment. Between treatment di sini lihat. Within di sini. Lihat 1 minus 2 itu tadi kan apa? Setiap hasil ini dibandingkan setiap observasi dibandingkan dengan siapa? Ini benar. Ya, average ya. Yang treatment itu setiap treatment ini dengan siapa? Dengan rata-rata keseluruhan kan ya. Itu melihatnya di situ. Judulnya analysis of variance ya, analisa variasi. Tetapi yang kita uji di sini adalah mean. Nah, itu yang aneh. Itu yang aneh. Jadi pengujian rata-rata dengan menggunakan varian. Itu. Nah, sama nggak dengan kalau seperti macam 2 level saja. Kemarin kita ngujinya bagaimana? Ya? Kalau saya nulis di sini kelihatan ya maksudnya. Kita kemarin menghitungnya pakai Z hitung ya, atau T hitung. Berasal dari mana Z hitung itu? X bar minus mu dibagi sigma per akar N. Di sini T sama kan ya, X bar minus mu dibagi X per akar N. Kan yang diminta selalu T hitung atau Z hitung. Ini menunjukkan apa? Suatu delta.
Ini 1 juta. Ya, kemarin. Terus kemudian masih ingat di handout yang saya berikan, ya, error, size of error. Error sama dengan apa? Alpha per 2 sigma per n. Z per alpha, ataupun T alpha per 2 dikali S per akar n. Nah, kemarin atau sekarang saya tulis ini Z alpha per 2 dikali sigma per akar n. Satunya lagi T per alpha per 2 akar n. Siapa yang berperan di sini? Ini kan sudah tertentu toh, alfa per 2 itu kan alfanya sekian, alfa per 2 sekian, yang nilainya sekian. Ini kan sama saja dengan karena di sini kan menguji min toh. Di sini juga menguji min, cuman lebih dari 2. Ya. Sehingga kita menggunakan kata variansi. Agak sulit memang ya di Indonesia ini. Kita tuh merancangnya juga belum sampai yang wah gitu kan ya. Proses produksi di pabrik pun itu kerjanya orang Jepang yang ngerancang semuanya. Kita cuma jadi tukang jahit gitu aja. Jadi nggak tahu bahwa semuanya itu akhirnya apa? Mau bandingkan rata-rata. Ya, kita harus tahu variansinya. Maka janganlah mengukur hanya satu kali. Coba saya nggak, supaya wajah saya kelihatan dulu. Nah, ya, itu yang jadi masalah. Jadi kita membandingkan rata-rata itu tergantung pada sebaran dari data kita. Bisa ditangkap nggak kan? Semakin banyak datanya, ya, semakin banyak datanya, variasinya semakin besar atau kecil kemarin kita ngomong. Semakin kecil kan ya. Kalau posisi rata-rata itu berjauhan, variasinya juga kecil, maka kemungkinan mesti pakai sama-sama. Datanya dia rata-ratanya banyak, variasi kecil. Di sini variasi kecil. Variasi maka terpakai besar atau kecil? Ayo. Kalau variasinya kecil, lihat itu loh. Interval keyakinan kecil jadinya. Kalau interval keyakinan itu berpotong, artinya kedua rata-rata itu dianggap sama. Jadi kalau beririsan, kedua rata-rata sama. Tapi kalau tidak beririsan, dengan menggunakan CI yang besar, 99%, dia tidak beririsan,
maka berarti berbeda. Jadi kalau terjadi ya seperti begini, ini di sini gini aja. Nah, ada sekian aja. Ini sudah dianggap ini 1, ini 2 itu sama. Kelihatan yang saya tulis? Tolong. Terlihat, Pak. Ya. Jadi kalau seperti ini, tetapi kalau dia berjauhan seperti ini, tidak. Pelan-pelan lagi saya katakan lagi ya. Kita ingin membuat confidence interval, menggunakan confidence interval, kita inginkan error sebenarnya sekecil mungkin. Error yang sebenarnya sekecil mungkin. Mereka bisa ngitung dong. Delta ini loh. Nah, penyimpangannya itu sekecil mungkin, tetapi confidence-nya sebesar mungkin. Itu konsepnya. Jadi persentase yang bakal ada terkandung itu besar, tapi dia tidak menyimpang dari yang sebenarnya. Error, kan ingat ada error ya. Kemarin ada the size of error. Kita menggunakan size of error itu penyimpangan dari rata-ratanya sekecil mungkin, tapi luasannya sebesar mungkin. Jadi kita selalu ingin segala sesuatunya itu plus minus di dalam rentang plus minus 3 sigma. Karena 3 sigma itu kan sama dengan luasan 99,73%. Itu. Ya, jadi saya pelan-pelan sengaja ini ya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Baik, jadi ini ya kita dapatkan, kita sampai di slide nomor 27 tadi ya. Kemudian 28, kita menghitung mean square ya. Jadi kalau treatment mean tadi dipilih bisa secara fix atau secara random. Sumber-sumber variasi adalah antar treatment sama di dalam treatment error. Di sini sum of square SS ya, karena ini adalah jumlah kuadrat, maka istilahnya adalah sum of square, jumlah kuadrat. Memang di sini minus, tapi kan dijumlahkan kan, karena ini kan ya. Jadi kuadrat ini selisih yang di kuadrat ini kemudian dijumlahkan 1 sampai A, maka namanya menjadi sum of square, jumlah kuadrat. Ada derajat kebebasan selalu dikurangi 1 ya, selalu dikurangi 1. Kemudian mean square ini rata-rata kuadrat rata-rata ditulis MS treatment, MS error. Sehingga nilai F ini F hitung itu adalah MS treatment dibagi MS error. Nah, kenapa menggunakan istilah F? Karena ini dianggap sebagai variansi, estimasi dari variansi. Jadi MSE adalah estimasi variansi error, ini estimasi variansi dari perlakuan-perlakuan.
Ini MSE ini adalah variansi error, MS treatment adalah variansi dari perlakuan. Tapi karena estimasi, maka menulisnya adalah, jadi saya tulis di sini, MSE itu adalah sigma kuadrat, tapi pakai topi ya. MSTR treatment adalah sigma kuadrat TN. Ini. Karena estimasi maka pakai topi. Pakai topi. Ya. Nah, karena ini variansi, maka rasio antara dua variansi menggunakan distribusi F. Jadi sama. Kemarin kita waktu menguji variansi kan, mesti dicek apakah variansi dari kedua populasi itu sama atau tidak. Kita menggunakan pengujian yang didasari oleh distribusi F. Nah, seperti biasa atau gagal ditolak gitu ya, ini kan. Nah, kemudian di sini datanya nanti keluar seperti ini ya. Kemudian ini kalau lihat F-nya itu, distribusi F. Distribusi F-nya ya, seperti ini. Nah, walaupun di sini sama dengan kalau sini at least one, maka ini tidak menunjukkan dua sisi atau satu sisi kan. Biasanya kan H1-nya bisa μ1 lebih kecil dari μ2, atau μ1 lebih besar dari μ2, atau μ1 tidak sama dengan μ2. Ini nggak ada. Paling kecil, paling tidak satu berbeda H1-nya. Maka kita lihat di sini. Nah, jadi dia hanya satu sisi. Hanya satu sisi. Nah, kemudian ini secara grafis seperti ini loh. Kalau pengen tahu interval keyakinannya, katakanlah seperti itu. Ya. Ada desain poinnya, ada persennya dan sebagainya. Nah, ternyata semakin besar tadi turun kekuatan tariknya. Jadi kalau dilihat di sini, ternyata yang kedua, ketiga, keempat itu ya, satu dengan yang ini beda. Ya. Satu dengan yang ini sama. Ini dengan ini sama. Ini dengan yang di sini beda. Ini dengan ini sama. Nah, kita bisa nanti mencari. Ada satu yang ditolak kan, katanya kan paling tidak satu tidak sama. Tapi ternyata lebih dari satu yang tidak sama. Nah, di sini juga ada pemeriksaannya. Ya. Asumsinya kita harus ngecek asumsi siapa yang di normal ini. Errornya harus normal, variasinya harus konstan, independen, dan lain sebagainya. Baik, sekarang saya akan ajarkan ya. Buka Minitab ya. Saya tutup dulu. Buka Minitab. Oke, saya sudah semuanya? Sudah ya? Masuk ke start.
ANOVA. Nantinya kan sebelum kita masuk kita lihat ya, ini bagaimana kolom untuk semua faktor atau respon data di kolom yang berbeda untuk setiap level faktor. Kita harus itu pasang. Ya. Baik. Nanti di sini apanya? Nah, maka sekarang kita datanya sekarang. Bagaimana masang datanya? Datanya mesti kembali. Nih datanya. C1, C2, ya. Kita pasang dan seterusnya. Isikan seperti ini. Bisa kan? Datanya terpaksa lihat di itunya. Pak, permisi, Pak. Salah saya. Enggak, Pak. Itu kita mengikuti yang ditulis di itu, Pak, di papan tulis, Pak. Ya, kemudian selanjutnya lihat yang di PPT. Baik, Pak. Ya, yang di PPT. Saya awalnya seperti ini, terus kemudian ya. Lanjut ke bawahnya kan, 20 terus, tapi selalu ke kanan ya. Nah. Yang mana? Itu yang sebelah kiri itu kategori percentage-nya. Ya. Terus yang kanan itu datanya. strength-nya. Ya, PSI ya. Tensile strength-nya kan.
Ya, bisa. Gimana? Sudah? Jadi ada 25 ke bawah ya. 25 data ke bawah. Baik, buka lagi sekarang yang tadi one way analysis of variance, masih ingat? Nah, responnya di mana sekarang? Respon data are in separate column ya. Atau sama? Bagaimana, Pak? Kan ngisi seperti ini. Ya, saya nggak punya, saya kan, tapi kan diminta kan respon datanya di satu kolom untuk semua faktor level atau yang berbeda. Saya nyoba yang berbeda, Pak. Berarti kamu ke kanan ada berapa? Ke kanan 5, ke bawah 5, Pak. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau yang kamu tadi, nah di sini ditanyakan responnya ya, yang separate ya, kamu klik aja C berapa. Kalau yang di satu, maka responnya di C2, faktornya di C1. Itu aja. Nah, kemudian kita cek opsi ini apa aja. Opsi, ada kemudian apa? Ada ngecek lagi nih kita mesti. Mesti ngecek variannya sama atau tidak. Nah, itu tadi. Lewati dulu aja ya, lewati dulu. Kemudian comparison. Nah, ini untuk ngecek ya nantinya. Jadi ada Taki, ada Fisher, ada Danet, ada Zhu. Ini untuk ngecek kalau ada perbedaan, yang mana sih yang berbeda? Ini nanti aja grafik ini yang kita perlukan itu nantinya itu adalah pemeriksaan asumsi ya. Jadi kita pakai 4-in-1 itu bisa, sekarang nggak usah aja, dikosongkan aja. Kosongkan aja. Terus
ini simpen residualnya atau nggak usah dulu. Nanti jiran lagi, kita nggak usah diapa-apain sekarang ya. Sekarang diokekan aja. Diokekan aja. Hasilnya mestinya seperti ini. Yang saya tunjukkan sekarang. Tuh, ini dia. Sama nggak dengan slide nomor 30? Sama, Pak. Sama ya. Nah, H0-nya ada dua macam cara menghitung hipotesisnya. Jadi kita buka bukunya ya, PDF Douglas Montgomery. Halaman 73, chapter 3 itu experiments with a single factor. PPT-nya tadi diambil dari buku ini juga. Jadi lengkap ya. Ini kan semua. Tadi yang saya jelaskan di halaman 74 itu ya, halaman 74 ditunjukkan tes sequence-nya yang pertama sampai ke 25, kemudian run number-nya nomor berapa dan sebagainya. Lihat halaman 78. Bisa juga artinya apa? Paling sedikit ada, tadi kan kalau yang tadi paling sedikit satu ya. Kalau sekarang paling sedikit satu pasangan tidak sama. Jadi bisa ditulis juga mu satu tidak sama dengan mu
J. Mu I tidak sama dengan mu J. Untuk paling sedikit satu pasang. Sama saja. Mu I tidak sama dengan mu J. Nah, yang kedua, kita juga bisa menggunakan ini di halaman 79. Satu I katanya. Nah, lihat di halaman 79. Lihat di halaman 79 ini ya. Jadi kita bisa melakukan, thus we speak of testing the equality of treatment mean, ya, menguji kesamaan rata-rata perlakuan atau menguji apakah pengaruh perlakuan 0. TOI-nya 0. Karena tadi kan kita bisa menggunakan model mu sama dengan YIJ itu sama saja dengan apa? Mu plus TOI. Lihat halaman 77 di bukunya. Kalau kita menggunakan means model, ya. Di atasnya rumus 32 itu loh ya. Di atasnya rumus 32, mu I sama dengan mu ditambah tau I. Jadi kita bisa menguji mu I adalah mu 1, mu 2, mu 3, mu 4, mu 5. Dia sama atau tidak, gitu kan? Tetapi kalau tau, di sini kan, tau 1, tau 2, tau 3, tau 4, tau 5, sama dengan 0 atau tidak. Kalau dia sama dengan 0, artinya apa? Mu I sama dengan mu. Artinya tidak ada pengaruh dari perlakuan. Ini bukan matematika yang tinggi-tinggi, canggih-canggih, ini biasa saja. Jadi kita bisa mengujinya dari sisi mu-nya, mu I, atau dari sisi tau I-nya. Mudah-mudahan. Cuman ini aja. Ya. Saya tunjukkan yang pentingnya yang apa. Dan contohnya kan modelnya adalah model linier. Bukan kuadrat, bukan apa, modelnya linier. Maka disebut di sini kan kedua-duanya model means maupun model effect adalah model-model statistik yang bersifat linier, yaitu variabel respons YIJ adalah fungsi linier dari parameter-parameter model. Ya. Walaupun kedua bentuk dari model ini berguna, model pengaruh-pengaruh, effects model, ini lebih sering dijumpai di literatur-literatur desain eksperimental. Ini mempunyai daya tarik yang intuitif, bahwa mu adalah sesuatu yang konstan. Dan treatment effects TOI, jadi pengaruh-pengaruh perlakuan TOI, mewakili deviasi-deviasi
dari konstan ini sewaktu perlakuan spesifik khusus diaplikasikan. Ini, ya. Nah, persamaan 32 atau 31 ini juga disebut sebagai one way, satu arah, atau analisis satu arah, atau analisis satu faktor dari variansi, ya, model seperti ini, karena hanya satu faktor yang diinvestigasi. Nah, kita akan membutuhkan bahwa semuanya dilakukan secara acak. Disebut desainnya sebagai completely randomized design, rancangan acak lengkap. Objektif kita adalah menguji hipotesis yang tepat mengenai rata-rata perlakuan dan mengestimasikan mereka. Jadi untuk pengujian hipotesis, error atau kesalahan dari model diasumsikan itu, nah ini asumsi tadi, ya ingat tadi kan apa yang harus diuji, ya. Yang harus diuji adalah asumsi dari siapa? Dari error, ya. Dia harus apa? Harus terdistribusi normal dan juga independen dengan rata-ratanya 0 dan variansinya sigma kuadrat. Nah, variansi sigma kuadrat ini diasumsikan konstan untuk semua level-level dari faktor. Nah, muncul nanti YIJ, setiap observasi, ya, setiap hasil pengukuran, dia mengikuti distribusi normal. Dengan min-nya sebesar mu plus tau i. Jadi kalau ada pengaruh, ya, kalau terbukti ada pengaruhnya, tau i-nya tidak sama 0, maka berarti min-nya adalah mu plus tau i dengan variansi sigma kuadrat. Variansinya siapa? Error. Ya. Jadi YIJ itu adalah mu plus tau i. Jadi setiap observasi itu sebetulnya kan dipengaruhi oleh tau, kan. Kemudian dia memiliki variansi juga, ya. Variansi dari perlakuan. Tapi kita tidak melihat itu, mementingkan itu. Yang kita lihat adalah variansi dari error. Baik. Jadi kita dapat ini, ya. Kemudian ada asumsi error epsilon i, yaitu mengikuti distribusi normal dengan min-nya 0 dan variansinya tertentu. Jadi errornya kelihatan yang saya tulis? Lihat, Pak. Ini penting, ya. H0-nya itu
Nah, selain ini tadi, masih ada lagi. Tadi kan mesti dicek lagi, di ANOVA-nya tadi apa? Variansi dari setiap perlakuan sama. Ada tambahan lagi ya. Nah, untuk menguji variansi dari setiap perlakuan sama atau tidak, pakai apa? Variansi sekarang. Variansinya diuji sama atau tidak. Lihat, saya share ya. Masuk one way tadi ya. Di bawahnya one way ada test for equal variances. Respon di satu kolom atau respon data in one column untuk semua faktor. Ya. Kemudian satu lagi respon data in separate column. Tadi sudah ada yang pakai separate. Tadi saya pakai galang ya. Ini Ihsan, ya. Ihsan pakai itu. Nah, yang lainnya pakai yang all factor level. Responnya di mana? C berapa? C2, Pak. C2, faktornya C1. Nah, udah. Terus opsinya, confidence levelnya 90%. Nah, tapi suruh ngecek lagi. Use test based on normal distribution. Artinya apa? Tes lagi, cek lagi datanya berdistribusi normal atau tidak. Gimana? Sekarang kalau datanya yang tadi ke bawah, kalau mau uji kenormalan, basic statistik, normality test, nggak bisa ya. Yang punya Ihsan tadi gampang, bisa normal sendiri-sendiri, ya. Ngecek punyanya 15% dan sebagainya. Kalau Nah, cek kalau normality itu satu-satu berarti, Pak, per perbedaan perlakuan itu, Pak? Iya, karena kan mau dibandingkan variansi antar treatment tadi sama atau tidak kan? Bukan data keseluruhannya, gitu loh. Kalau errornya nanti keseluruhannya. Jadi residual keseluruhan sebanyak 25 itu diuji normal atau tidak. Kalau untuk data setiap 5 itu terpaksa. Nah, coba lakukan. Gimana caranya? Uji normalitas untuk kan itu hasil dari, ya pisahkan aja, ya ambil dari responnya tadi taruh di C berapa ya. Jadi kamu punya 5 lagi, C1, C2, C1, seperti Ihsan.
bisa tuh di copy terus dipindahkan. Yang loh, kan tetap ke bawah, selalu ke bawah. Cuman jadi per kolom. iya per kolom. Jadi kamu copy aja, copy 5, kemudian 5 berikutnya. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Berarti kalau misalnya yang 5 itu berarti yang faktornya gimana Pak? Yang faktornya gimana Pak? 5 juga berarti Pak? Nggak usah. Iya, 5. Nggak usah. Iya, 5. Ada 5 faktor. Kamu kasih aja atasnya nanti 15, berapa? 20, 25, 30, 35. Gitu. Ya. Di bawahnya C itu kan ada, bisa diberi nama, diberi itu label. Oh iya. Oh berarti datanya ke bawah juga Pak? Datanya bagaimana? Ke bawah juga Pak? Yang ini yang Bawah, iya betul. Ya. Tadi kan William tanya, datanya ke bawah. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Di copy aja. Jadi 15% normal atau tidak? Pak, Ya, yang C8, C9 tuh berarti yang 20 dan 25 tidak normal, Pak? iya. Betul. Nggak tahu. Ini saya tanya teman-teman yang di sini. Ini nggak normal. Dua lima benar Pak, nggak normal. Yang 25 tidak normal, Pak. 25 nggak normal ya. 20 normal. 20 kalau di aku normal. Normal. Mestinya normal. Hanya 25 yang nggak normal. Masukkan Kolmogorov Smirnov aja toh, ya saya. Jadi yang nggak normal berapa dari 5 itu? 25. Benar? 25 yang nggak normal. Iya Pak. Iya. Ya sudah, nggak apa-apa. Anggap aja lah normal semuanya. Ya. Nah, sekarang masukkan ke itu tadi. Equal variance. Start ANOVA. Test for equal variance ya. Pak, mau nanya Pak, maaf Pak. Ya, silakan. Dinyatakan normal atau tidak dibandingkan dengan nilai signifikan levelnya kan Pak ya? Pakai iya, p-value-nya. P-value-nya dibandingkan dengan Harus alfanya. di atas 0,05 berarti kan Pak? Betul. Supaya Kalau yang di gagal, saya supaya yang gagal 20 itu nilainya 0,048 Pak. Itu dianggapnya tidak normal.
Sebentar, kok ini yang 20 dapatnya 0,048 P value-nya. Katanya mungkin 20 ya Pak? ya 20. 20 itu 7, 7, 15, 11, 15. Oh, 20 ya? 20, 12, 17, 12, 18, 18. Ya Pak. 0,04 dapatnya. Berapa dapatnya? 0,04 berapa? Iya. Kayaknya belum diubah ke apa namanya? Belum diubah ke Kolmogorov Sphere. Pakai apa kamu? Anderson Darling atau Kolmogorov? Tapi mestinya sama. Sebentar Pak, saya cek ulang lagi Pak. Ya. Soalnya kalau saya pakai Anderson dapatnya 0,04. Oh, pakai Anderson Darling 0,048 ya. Oke. Kalau Anderson Darling itu meranking, bisa meranking memang. Nanti yang terbaik apa. Tapi kita pakai KS saja. Ya kalau yang Kolmogorov beda Pak. Ya, oke. Berarti tadi kamu pakai KS, pakai Anderson Darling. Ya. Ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang sudah masukkan aja lah. Toh kita anggap normal. Ya. Masukkan ke uji equal variance. Oke, sudah start. ANOVA. Grafiknya nggak usah lah. Grafiknya nggak usah. Kita lihat itunya saja. Kemudian metodenya itu boleh. Yang test for X, yang untuk result itu tiga-tiganya dicawang. Storage nggak usah. Sudah. Dapatnya apa? Bisa bacanya. Ya Pak, izin bertanya Pak. Bartlett ya. Ya. Pakai Bartlett. Terus P value-nya berapa? 0,092. Lebih besar dari alfa. Lah padahal H0-nya kan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 3 kuadrat sama dengan sigma 4 kuadrat sama dengan sigma 5 kuadrat. Berarti variansnya sama. Ya. Sudah kita uji itu. Jadi equal variance sudah kita inikan. Nah, untuk yang 3 ini lagi, coba di-run lagi yang tadi, ya. Sekarang kita run lagi. Tapi, jadi tadi kan ANOVA, one way, ya. Nah, sekarang ada yang perlu waktu grafik ya. Grafik pasang 4 in 1.
Data plot ini saya tunjukkan ya, hanya 4-in-1 itu aja. Dari one way analysis of variance graph yang dipakai hanya 4-in-1 ya. Lainnya nggak diapa-apain. Kemudian untuk storage itu dicawang residual. Residual dicawang. Ya, diokekan. Ya, di-run lagi. Nanti kan dapat seperti yang tadi sudah dicoba ya. Nah, sekarang ada 4-in-1-nya keluar kan grafiknya. Ada grafik 4-in-1 ya. Ada apa saja? Ada normality, terus ada versus fit, terus versus order, sama histogram. Nah, yang versus fit atau order, lebih baik pakai versus fit, itu dilihat acak atau tidak. Itu untuk menguji identik ini. Untuk menguji identik tadi, lihat versus fit. Nah, dia harus acak. Tidak boleh mengikuti suatu pola tertentu. Nah, untuk normalitas, coba masukkan ke Kolmogorov-Smirnov lagi. Residualnya. Disimpan di C berapa? Keluarnya langsung nyimpen kan? Ya, 25 ke bawah. Nah, residualnya diuji. Residualnya diuji aja. Baik, KS, gimana hasilnya? Lebih besar dari alfa. Berarti residual berdistribusi normal. Lihat sekarang, min-nya berapa? Di situ. 8,5 kali 10. Jadi mendekati 0. Toh? Jadi anggap aja min-nya 0. Jadi terpenuhi. 0. Variansnya itu sama saja dengan MSE. Di tabel ANOVA-nya MSE-nya berapa? Sudah 2 kali dihitung kan. Tabel ANOVA ada mean square error, dapatnya 8,06 itu loh. Iya. Iya, MS error itu loh. Itu adalah varians residual, varians error. Jadi min-nya 0, variansnya sebesar itu mengikuti distribusi normal, ya. Nah, 2 sudah ya. 1 lagi, terakhir. Terakhir untuk uji independen. Uji independen. Masih bisa diikuti saya, halo? Yang di rumah-rumah? Masih bisa? Pak, boleh diulangi yang tadi 0,18 itu apa ya, Pak? Yang 0,18. Saya salah dengar atau gimana? Saya tadi merhatiin minit ya, Pak. P-value. P-value-nya. P-value-nya berapa? 0,088. 0,088 P-value untuk residual normality test. Pakai KS. Cocok nggak? Bukan, biasanya P lebih besar dari 0,15 Pak ya. Ini bukan.
Sudah? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke independen. Artinya satu sama lain itu tidak mempengaruhi independen. Jadi percobaan yang lalu hasilnya tidak data yang lalu tidak mempengaruhi data sekarang ataupun data berikutnya, atau semua data itu tidak saling mempengaruhi, independen. Masuk ke start, terus time series, masuk ke auto correlation, diklik, seriesnya residualnya tadi. Kemudian number of legs itu nggak usah, lainnya nggak usah, di-okekan aja. Setelah itu di-okekan. Nah, ada garis merah ya. Ada garis merah, ada legs ya. Legs itu menunjukkan kalau legs 2 itu maksudnya satu, dua, tiga, empat, lima misalkan ya. Ada datanya seperti ini. Maka kalau legs 2 itu artinya dia ketinggalan, sehingga data nomor 1 posisinya di nomor 3. Jadi dibuat seperti ini. Itu artinya lag itu. Jadi dibuat datanya itu dirubah-rubah ya. Ketinggalan. Di situ lagnya berapa saja? Berapa aja? Lag 1 atau lag 2 atau berapa? Langsung 2 terus berapa? 2, 3, 4 ya. Berarti kalau lag 2 seperti ini kan dia ketinggalan. Jadi datanya konfigurasinya dianggap mulai sini. Kalau 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka datanya mulainya di 6. Betul. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oh ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, sudah ya. Jadi kalau 1 ketinggalan 1 berarti dia di 2 ya. Jadi data pertama ditaruh di kedua. Itu. Nah, selama tidak ada melebihi garis merah, maka data independen atau residual independen. Jadi tidak saling mempengaruhi. Jadi pengujian ini berhasil. yang dilihat yang biru-birunya itu. Angka yang merah yang di lag itu kan ada grafik-grafik itu kan, tidak entah dia positif entah dia negatif, tapi tidak melebihi batas atas atau batas bawah yang merah. Itu pengujian independen ya. Pak, maaf Pak, saya ketinggalan Pak. Tadi jumlah lagi ada berapa Pak? Ini ada mulai 1, sudah masuk kamu, sudah berhasil. Sudah Pak. Oke, ada leg 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai ada berapa? Saya ada 6 Pak. 6. Ya. Oh, ada 6 memang. Sudah. Oke Pak. Ya. Nah, nilai-nilai ACF-nya itu nilai ACF yang muncul itu ya. Nilai ACF-nya tidak ada yang melebihi batas-batas merah tadi. Ya Pak, sudah Pak. Oke. Ya, jadi yang identik tadi versus fit ya. Nah, ini. Jadi dia harus tidak ada pola ya. Bentar, saya tunjukkan. Nggak boleh ada pola.
di buku ya, yang dijelaskan di halaman 93 ya, catat halaman 93, section 343. Nah, ada di situ gambarnya, gambar 36 ya, 36. Jadi di situ dijelaskan di sini nanti ya, ada bahwa tidak boleh membentuk apapun juga ya. Jadi tidak boleh mengikuti pola misalkan seperti corong itu ya. Jadi membesar atau mengecil ya, itu tidak boleh. Atau ada suatu pola naik turun yang sama, terus itu tidak boleh. Jadi betul-betul harus acak. Itu pengujian untuk identik. Pola naik turun tapi mengerti. Jadi yang begini tidak boleh. Ya, bisa lihat ke sini gini juga tidak boleh. Terus dia ada seperti ini juga tidak boleh. Ya. Jadi buka atau nutup atau polanya naik turun tapi sama, terus habis naik turun juga tidak boleh. Jadi harus acak. Itu maksud dari identik. Jadi ini langkah-langkahnya cukup banyak ya. Nah, baca lagi di textbooknya ini ya, tadi bab 3, chapter 3. Jadi ada. Sampai di sini mungkin ada yang perlu diklarifikasi lagi sebelum kita akhiri. Baik, mohon maaf waktunya kepanjangan sedikit saya, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada yang perlu dicatat. Ya. Permisi Pak. Ya, silakan. Yang tadi untuk independen itu kan nanti buka start lalu time series habis itu auto korelasi ya Mbak. Jadi masuk ke tadi ya, start, terus time series, terus auto correlation. Nah, ya, masuk lalu auto untuk correlation. seriesnya itu pakai yang resi itu ya Pak? Yang res, ya, yang res. Yang resi apa? Residual. Residual. Ya, itu aja. Pakai yang resid. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang tadi distribusi normal itu gimana ya, Pak? Perpindahan dari kolom-kolom yang tadi, Pak? Oh, untuk distribusi normal. Pindahnya tadi. Sini aja ya. Enggak, tadi Cinta nanya kan bukan yang normal ya, Sin ya? Iya, Pak, yang normal, Pak. Mindahkan data itu tadi. Iya. Supaya normal. Jadi kan tadi ada 1 sampai 5 ya, 6, 10, 11 dan seterusnya kan. Datamu kan gini, yang ke bawah. Pindahkan ke sini 1 sampai 5 saja. Yang berikutnya 6 sampai 10, terus 11 sampai 15 dan seterusnya, gitu aja. Oh, ya, supaya kamu ngecek kenormalan untuk setiap persen ya maksudnya. Ini 15, 20, 25 ya. Ya, terus dari sini nanti kan ini 1 sampai 5, 6, 7, 8, 10. Nah, ini 30, 35 ya. Ini dari 15, 20, 25. Di sini 16 sampai 20, 21 sampai 25. Nah, kemudian diuji kenormalannya untuk
satu-satu. Normal atau tidak. Kemudian ini, kalau ini normal semuanya, maka kita lanjutkan dengan equal variance. Tapi ternyata tadi ada yang nggak normal, tapi anggap aja normal saja gitu dulu. Bisa diikuti? Terjawab? Berarti seperti biasa ya Pak ya, ceknya ya Pak ya? Oh sama, seperti biasa. Untuk normalitas itu seperti biasa. Pakai KS ya. Oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Banyak yang mesti dilakukan. Banyak yang mesti dilakukan, tapi semuanya pakai mini test. Jadi mesti tahu teorinya juga ya. Nah, nanti mini test yang hitungkan. Kalau kita nggak ngerti teorinya ya bingung nanti untuk apa ini gitu. Time series terus auto correlation. Auto correlation. Terus seriesnya yang dimasukkan itu nilai-nilai ACF itu yang dimunculkan itu ya, ACF-nya itu melebihi batas atau tidak, ngeceknya gitu. Ada lagi pertanyaan? Soal-soal di belakangnya itu sudah bisa dicoba ya. Di bab 3 itu ada soal-soal latihan. Itu bisa dicoba sendiri. Coba praktekkanlah. Pakai mini tab. Baik, ini ya. Cukup ya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak, siang. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.